warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim ilahi anta maksudi wardaka malubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wasila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Sadaqallahul azim. Oke teman-teman, kali ini kita mau membahas tentang tarekat ya, karena tarekat ini masih menjadi pertanyaan. Kenapa sih orang harus bertarekat? Apa sih sebenarnya tarekat kan gitu. Jadi kita berpikirnya sederhana ya. Kita tuh berpikirnya sederhana aja gitu. Tarekat tuh bahasa Arab. Torekot artinya jalan, ya jalan. Ya tarekat tuh jalan. Banyak orang mengatakan bahwa tarekat itu cara. Tarekat itu bukan cara. Tarekat itu jalan. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan tarekat itu cara, tarekat bukan cara, tarekat itu jalan. Jalan untuk mengenal Allah itu tarekat. Jalan untuk menuju ke tempat Allah gitu. Jadi bukan cara. Cara itu rukunnya. Nah, tarekat itu adalah pelajaran hakikat, rukun itu syariatnya, caranya, cara bertarekat. Rukun bertarekat itu semua ada tata caranya. Namun yang menjadi pertanyaan orang-orang tuh, kenapa kalau memang itu wajib bertarekat nggak masuk dalam rukun iman, nggak masuk dalam rukun Islam gitu. Nggak masuk dalam rukun Islam. Simpelnya sederhananya begini loh. Tarekat itu kan artinya jalan karena dia bahasa Arab. Jalan menuju Allah, menuju ke tempatnya Allah. Setelah ke tempat Allah berjumpa sama Allah. Apa bukti menuju ke tempat Allah? Contoh para rasul-rasul, para nabi-nabi, para rasul-rasul. Kita contohkan Nabi Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad itu berjumpa kepada Allah. Namun sebelum berjumpa kepada Allah, berjumpa dengan dulu kepada para nabi-nabi yang terdahulu atau guru-gurunya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang bertanya tentang tarekat, itu katakan aja tarekat itu jalan. Karena itu jalan menuju ke tempat Allah. Nah, kenapa nggak masuk dalam rukun Islam ataupun dalam rukun iman? Itu tadi. Simpelnya, sederhananya begitu aja gitu. Kita mau ke tempat Allah, kalau nggak tahu jalannya macam mana? Kira-kira macam mana? Kita sendiri aja kalau kita nggak tahu jalan macam mana? Kan sudah pasti tersesat. Nah itulah makanya perlunya bertarekat gitu, supaya tahu jalan. Karena memang tarekat dengan para ulama-ulama lain tuh masih berseberangan, masih menganggap tarekat itu belum benar. Padahal kita sederhana berpikir itu. Hak mereka untuk memang memilih jalan bersyariat, hak seseorang juga untuk memilih jalan tarekat. Namun jangan katakan bahwa tarekat itu nggak bersyariat, jangan. Justru dari bertarekatlah kita tahu bersyariat. Jadi Nabi Muhammad tuh, contohnya Nabi Muhammad tuh sebelum ada rukun sholat tuh mengapain dia? Sholat apa yang dikerjakan Nabi Muhammad sebelum adanya perintah rukun sholat? Apa yang dikerjakan Nabi Muhammad? Kan awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Jibril yang mengenalkan, gurunya yang mengenalkan, dan itulah yang dikerjakan Nabi Muhammad selama bertahun-tahun mengenal Allah. Sambil berjalan, sambil berdiri, berbaring, kapan dan di mana saja dia mengingat Allah. Itu baca surah An-Nisa 103 itu. Nah, itulah yang dikerjakan Nabi dengan segala macam ujian-ujian. Ada fitnah, caci maki segala macam. Nah, semua dilakoni sama Nabi Muhammad. Itulah contoh Nabi Muhammad menjaga kesuciannya. Nabi Muhammad setelah dikenalkan sama Allah, Nabi Muhammad menjaga kesuciannya. Tetap dia istiqomah, tetap dia terus menjaga hatinya, terus mengingat Allah. Setelah melewati ujian-ujian segala macam, Nabi Muhammad itu
mi'raj setelah perjalanannya. Setelah perjalanannya dipanggil, diundang sama Allah untuk mi'raj. Nah, itu kan sebenarnya sudah contoh yang nyata gitu. Namun ada kalangan itu menganggap hal yang nggak dikerjakan Nabi itu bid'ah katanya. Nggak ada Nabi Muhammad bilang bahasa tarekat, emang nggak ada. Tapi Muhammad berjalan nggak ke tempat Allah, itu masalahnya. Coba berpikir, Nabi Muhammad tuh berjalan nggak ke tempat Allah? Bukan jalan kaki ceritanya, dan bukan jasadnya pula yang berjumpa Allah. Kan nggak mungkin jasadnya terbang ke langit. Kata Ustadz, Allah tuh di atas langit. Nggak mungkin jasad Nabi Muhammad terbang ke langit. Kalau Nabi Muhammad terbang ke langit itu ya nggak mungkin. Kalau jasadnya terbang ke langit, berarti Allah di atas langit. Ya nggak mungkin. Jadi kalau Allah di atas langit, kita kalah sama orang kafir. Orang kafir tuh ada Apollo, ada jet. Orang tuh tinggal enak aja naik jet. Kita macam mana? Macam mana kita, kan nggak mungkin. Nah, jadi dengan apa Nabi Muhammad itu mi'raj? Dengan ilmu yang telah diajarkan gurunya. Nah, namun dalam hal ini bukan Nabi Muhammad, bukan jasadnya yang berjumpa dengan Allah. Ada satu ayat itu perjanjian alam ruh. Syahid Naqolubala itu Al-Arab 172, kalau tak salah Al-Arab 172. Di situ perjumpaan Allah dengan ruh. Berarti saat itu ruh berjumpa dengan Allah. Itu dalam kitab Al-Arab 172. Dialognya Allah dengan ruh. Ya ruh, siapa aku katanya. Nah, berarti di situ bahwa ruh berjumpa dengan Allah karena ada dialognya situ. Jadi bukan jasadnya Nabi Muhammad. Karena saat Rasulullah mi'raj nggak sendiri. Nabi Muhammad tuh bersama para sahabat, jasadnya tetap ada di situ. Dan itu ada satu kisah bahwa para sahabat tuh bersaksi, termasuk Sayyidina Ali. Saya bersaksi, aku bersaksi bahwa pada saat Rasulullah tuh mi'raj, aku bersamanya. Nah, jadi saat itu Nabi Muhammad di situ bersama dengan para sahabat. Nah, tentu itulah dia perjalanan Rasul. Perjalanan Nabi Muhammad kan bertarekat, itu namanya bertarekat. Tarekat itu jalan, maka berjalanlah itu sampai menuju berjumpa para nabi, sampai berjumpa Allah. Nah, begitu. Itulah dimaksud dengan tarekat. Jadi jangan pernah mengatakan seseorang itu bertarekat itu salah. Jangan pula kita mengambil hak orang lain, kita katakan orang bertarekat salah. Tidak juga, nggak begitu. Karena memang kita bukan siapa-siapa. Karena yang paling miris itu kan ketika orang mengikuti cara Rasulullah. Ada banyak orang mengikuti cara Rasulullah, contohnya seperti ini. Orang tersebut nggak mau mengerjakan syariat Islam. Bukan nggak mau, belum mau. Karena dia mengikuti contoh Nabi Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad kan belum ada mengerjakan rukun sholat sebelum mi'raj. Nah, ada orang yang mengikuti itu, namun dinilai, diponis dengan kata salah dan masuk neraka. Ini kan menjadi permasalahan. Sementara Nabi Muhammad saja mi'raj dulu baru dia mengerjakan rukun salat. Nah, ada orang yang mengikuti caranya Nabi Muhammad, tapi dijudge masuk neraka. Ini kan menjadi permasalahan. Maka kita harus paham, percuma kita seorang ulama pendakwah kalau kita nggak tahu hak orang, hak yang dikasih Allah. Masing-masing orang tuh punya hak yang dikasih Allah. Nah, itulah sedikit cerita tentang tarekat. Kita akan terus